Bab 12. Sasi, ada Lita menjenguk, ujar ibu. Lita, hisas. Lita tersenyum di balik pintu. Gitu mendengar Sasi keguguran, Lita bergegas ke rumah sakit hari itu juga. Sasi, ibu pulang dulu ya, ambil baju ganti untukmu. Sasi mengangguk. Ibu pun keluar dari ruangan. Bagaimana keadaanmu? Lita menghampiri Sasi yang masih terbaring lemah. Kenapa kamu masih mau menjengukku? Sasi menatap Lita penuh rasa bersalah. Ia sempat memusuhi Lita dan beranggapan jika semua yang dikatakan Lita adalah sebuah kebohongan, merusak persahabatan mereka. Tapi Lita tidak marah dan masih mau menjenguknya. Karena kita sahabat Sas, sampai kapanpun. Lita menggenggam punggung tangan Sasi. Terima kasih ya. Sasi tersenyum, merasa bersyukur Lita mau memaafkannya, dan tetap berdiri di sisinya saat ini. Mereka pun mengobrol seperti biasa. Tidak lama ponsel Lita berdering. Gadis itu bergegas mengangkatnya. Sasi, maaf ya, aku harus pulang. Adikku menunggu di rumah, ujar Lita setelah mengangkat panggilan dari adiknya. Ya sudah, kamu pulang saja. Kamu tidak apa-apa sendiri. Tidak tega meninggalkan Sasi sendiri. Ibu pun belum kembali. Tidak apa-apa. Kamu pulang saja. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Lita pun pamit. Keluar dari ruangan tersebut, Sasi termenung sendiri di ruang VVIP itu, masih merasakan nyeri di perutnya usai dikuret. Sedangkan Setia tidak tahu di mana pria itu. Setelah berdebat dengan ibu, ia semakin terkesan tidak peduli. Sasi, pintu terbuka. Ibu kembali dengan membawakan pakaian ganti. Lita sudah pulang. Sudah Bu, tunggu sebentar ya. Usai meletakkan baju ganti yang dibawanya, ibu keluar. Ia menyusuri rumah sakit mencari keberadaan Setia. Di mana pria itu saat Sasi membutuhkan Setia di sampingnya. Setia, ibu terbelalak melihat Setia yang justru berada di ruang Renata dirawat. Kenapa kamu di sini? Istrimu Sasi, dia sendiri di ruangannya, tegur ibu kesal. Renata tadi meneleponku, air di ruangan ini habis, tidak ada yang mengambilkannya. Setia beralasan, biar Renata ibu yang menjaga, kamu temani Sasi saja. Titah ibu. Setia pun menurut. Keluar dari ruangan tersebut, Sasi masih termenung sendiri. Pintu ruangan itu terbuka. Melihat Setia yang masuk, Sasi memalingkan wajahnya. Rasanya masih kesal dan kecewa dengan sikap Setia. Seolah membalas, Setia pun tampak terlihat acuh. Tidak menegur atau menanyakan keadaan istrinya apakah sudah lebih baik atau belum. Setia justru dengan santai duduk di sofa memainkan gawainya. Setelah ini lebih baik kamu tunda kehamilanmu, ujar Setia memecah keheningan. Aku tidak mau disalahkan lagi oleh ibu. Sasi masih memalingkan wajahnya, enggan menatap Setia apalagi membalas semua ucapannya. Tenaganya saat ini rasanya sudah hilang. Tidak punya energi untuk berdebat dengan Setia. Keesokan harinya Sasi sudah diperbolehkan pulang. Gitu pula dengan Renata. Keadaan keduanya sudah membaik. Beberapa hari berlalu. Tidak ada yang berubah dari Setia. Bahkan Setia tidak lagi menegur Sasi sejak pulang dari rumah sakit. Di ambang keputusasaan, Sasi hanya dapat meratapi nasibnya, dan menerima jika memang sepertinya Setia tidak lagi mencintainya. Sasi hanya dapat bertahan berharap hati Setia melunak, karena ia masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Sasi, ada Lita datang, ujar ibu seraya membuka pintu. Sasi tersenyum melihat Lita di balik pintu. Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik? Tanya Lita menghampiri Sasi yang tengah bersandar di ranjang. Seperti yang kau lihat. Sasi berusaha tersenyum, tapi tetap tidak dapat menyembunyikan raut sedihnya. Bagaimana kalau kamu kuliah lagi? Usul Lita. Dengan kuliah setidaknya Sasi bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tidak lagi merenung di kamar sendirian. Sasi menggeleng. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya kini. Seperti kehilangan semangat hidupnya. Ini diminum dulu. Ibu kembali masuk ke kamar meletakkan minuman dan makanan ringan untuk Lita di atas nakas. Ibu dan Lita saling berpandangan. Sama-sama merasa iba dengan keadaan Sasi saat ini. Oh ya, bagaimana kalau kita ke mall? Lagi banyak diskon loh. Ajak Lita. Lain
Lain kali saja ya, Sasi. Benar, lebih baik kalian jalan. Ini kan hari Minggu, bujuk ibu. Tidak tega melihat Sasi yang terus tampak murung usai kehilangan janinnya. Ya Sasi, ayolah. Sasi tampak berpikir sejenak. Baiklah, aku ganti baju dulu. Sasi pun akhirnya setuju. Ya sudah, aku tunggu di luar ya. Lita bergegas keluar kamar. Sasi beranjak dari ranjangnya. Ia membuka lemari besarnya, memilih baju yang akan dikenakannya. Sasi baru sadar banyak baju yang sudah ia beli, namun banyak juga yang tidak terpakai. Ya sejak menikah Setia memang tidak pernah mengajaknya keluar. Setia sibuk dengan dunianya sendiri, seolah tidak lagi melihat keberadaan Sasi. Sasi meraih dress berwarna navy lalu meletakkannya di ranjang. Kali ini ia duduk di meja rias, memandangi wajahnya di pantulan cermin. Wajah cantik itu terlihat tak secerah dulu. Tampak layu, tak lagi menarik. Aku terlihat sangat mengenaskan. Sasi tersenyum getir, memoles wajahnya dengan sedikit make up. Setelahnya Sasi pun bergegas keluar rumah menuju suatu mall. Sepanjang perjalanan Lita bercerita tentang banyak hal, tapi Sasi tidak meresponnya, sibuk dengan lamunannya sendiri. Lita semakin merasa iba dengan keadaan sahabatnya itu. Sasi benar-benar terlihat kehilangan semangat hidupnya. Mereka tiba di mall tersebut. Lita mengajak Sasi berkeliling, memburu barang-barang yang lucu, seperti yang biasa mereka lakukan dulu, sebelum Sasi menikah. Di dalam toko baju Lita tampak semangat memilah pakaian yang akan dibelinya. Sasi tampak tidak bersemangat, memutar pandangannya keluar toko. Mas Setia. Sasi terbelalak melihat Setia yang tengah berada di mall tersebut. Tengah berjalan bersama seorang wanita. Dengan langkah gontai Sasi memicingkan matanya, berusaha melihat lebih jelas siapa wanita yang tengah berjalan dan bergandengan tangan dengan suaminya itu. Kak Rena. Sasi dibuat sangat terkejut, melihat wanita yang tengah berjalan beriringan dengan suaminya. Ternyata kakak kandungnya sendiri. Sasi menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lit, aku pulang dulu ya. Sasi menghampiri Lita yang masih sibuk memilih pakaian. Kok buru-buru banget? Aku antar ya. Tidak usah, aku pulang dulu. Sasi pun bergegas meninggalkan toko pakaian itu, meninggalkan Lita dalam kebingungan. Langkah kakinya tergesa-gesa. Sasi terus memutar pandangannya mencari keberadaan Setia dan Renata. Sasi menemukan mereka yang berjalan menuju area parkir. Tidak ingin kehilangan jejak, Sasi pun bergegas keluar, menaiki taksi. Ikuti mobil itu Pak, perintah Sasi seraya menunjuk mobil Setia yang baru saja keluar dari area mall. Baik Mbak, sang supir mengangguk mengerti. Dengan hati-hati ia mengikuti mobil berwarna hitam yang tidak jauh darinya. Sasi duduk dengan gelisah, memperhatikan jalan yang dilaluinya dari balik jendela, sampai mobil Setia memasuki sebuah apartemen. Apartemen ini, seketika Sasi melemas, melihat apartemen yang pernah didatanginya, saat mengikuti Setia beberapa hari yang lalu. Kini Setia kembali mendatangi apartemen tersebut namun dengan Renata. Hatinya terasa tercabik, mengetahui hal itu. Dengan mata kepalanya ia masih memandangi Setia yang berjalan beriringan, menuju lobi apartemen bersama Renata.